kira-kira 20 menit lah. Seperti itu Bapak Ibu sekalian, terutama untuk Bapak Ibu yang akan berteaching hari ini. Langsung saja saya persilahkan untuk yang pertama Pak Samsuri. Sedikit Pak Joko, sebentar ya, nyela. Ya, Pak Mas Sutris. Ya, Pak. Saya minta tolong yang untuk daftar nama yang yang dari kemarin sampai ketiga itu nanti dikasih keterangan, jadi materinya samping kanannya. Misalnya Pak Joko materi tentang apa, Pak Sutris tentang apa, nanti di titik 2 gitu. Saya mau di forward lagi ke saya ya. Iya, siap. Ya, ini biar sesuai. Jadi saya ngecek RPP dengan PP-nya biar nyambung. Yang hari ini yang pertama siapa? Pak Samsuri. Pak Samsuri. Ya, Pak Samsuri, materinya apa Pak? RPP-nya yang digunakan RPP berapa Pak? RPP 1 Pak, ekonomi. Oke, ya. Jadi gitu. Jadi biar saya bisa ngecek itunya RPP-nya. Itu ya Mas Sutris ya, Mas Sutris. Ya, siap Pak dosen, siap. Kita dikirim ya. Oke. Monggo. Sama ya Pak. Saya persilahkan Pak Samsuri, monggo langsung saja dimulai untuk peer teaching hari ini. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Pagi Pak. Selamat pagi Pak Guru. Selamat pagi Pak. Pagi Pak. Share screen saya sudah masuk belum ini? Belum Pak. Belum, Belum Pak Guru. Ya. Belum masuk Pak. 1, 2, 3 menit. Masuk? Baik Pak. Kita mulai pembelajaran prinsip praktek ekonomi Islam pada pagi ini kaitannya dengan maba PAI ya. Kita mulai dengan bacaan salam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kajian kita mulai, silahkan Mas Sutris sebagai ketua kelas dipimpin untuk berdoa. Duduk siap, gerak. Doa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Doa selesai. Terima kasih. Ini saya lihat jurnal. Tadi kelihatannya sebelum saya sudah di absen, hadir semua ya? Anak-anak? Hadir semua Pak? Hadir Pak. Ya, sebelum saya menyampaikan materi pada pertemuan pagi ini, saya mau mengingatkan dulu, merefresh ingatan kita tentang materi pertemuan yang kemarin. Kemarin kita sudah membahas tentang toharoh, gitu ya, tentang toharoh, di mana secara prinsip ada beberapa materi yang sudah kita bahas. Di antaranya kemarin kita sudah membahas tentang najis. Itu ya anak-anakku ya. Nah, najis mutawasitoh kalau tinggal tengok kemarin. Mutawasitoh itu terbagi menjadi 2. Ada mutawasitoh ainiyah, ada mutawasitoh hukmiyah. Itu ya anak-anakku ya. Masih ingat apa itu najis mutawasitoh ainiyah? Siapa yang masih ingat bisa tunjuk tangan, langsung saya kasih nilai. Najis mutawasitoh ainiyah. Silakan. Saya Pak. Ya, monggo, Mbaknya. Najis yang masih terlihat benda najisnya, Pak. Oh iya, terima kasih Mbak Ati. Gitu ya. Najis mutawasitoh ainiyah itu najis di mana najisnya, benda najis itu sudah masih terlihat jelas. Yang lain najis mutawasitoh hukmiyah. Ada yang Saya, bisa? Pak. Ya Saya, Pak. Pak. Ya Mas Indra. Yaitu najis yang sudah tidak terlihat benda najisnya, namun hukumnya masih tetap najis. Oh ya, ini contohnya kemarin misalnya mungkin sarung kena kotoran, tapi kotorannya karena sudah kering, sudah hilang gitu ya. Itu secara prinsip najisnya sudah gak kelihatan, tetapi hukum yang terkena najis itu masih
masih terkena najis. Itu ya anak-anakku, itu materi pertemuan kemarin yang sudah kita pelajari. Untuk pertemuan kali ini ya, Bapak mau menyampaikan materi kaitannya dengan prinsip praktek tabungan. Tujuan pertemuan pada pagi ini ada 4 tujuan yang akan kita capai. Yang pertama, diharapkan setelah anak-anakku nanti mendapat paparan dari materi dan menggali informasi, anak-anakku diharap bisa menjelaskan contoh praktek ekonomi dalam Islam. Yang kedua, bisa menunjukkan perbedaan praktek tabungan dalam Islam. Yang ketiga, bisa menganalisis perbedaan antara praktek tabungan syariah dan tabungan konvensional. Yang keempat, bisa merumuskan perbedaan pendapat 4 imam madhab tentang hukum bunga di dalam tabungan. Itu ya anak-anakku materi yang akan kita bahas. Iya Pak Guru. Baiklah, kita langsung saja untuk menyingkat waktu karena waktu saya sangat sempit ya. Kita lihat materi kita. Kelihatan ya? Kelihatan Pak. Ini Allah berfirman dalam surah Al-Isra ayat 29, dan janganlah engkau jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu dan jangan pula engkau terlalu mengulurkannya. Secara prinsip ayat ini memberikan pesan kepada kita diperintahkan untuk bersikap al-wasnu, seimbang. Jangan terlalu boros, jangan terlalu pelit. Gitu ya. Terus di bawah misalkan saya mempunyai uang 100 juta, misalkan ya, saya akan tabungkan di bank. Pertanyaannya, di bank mana agar saya bisa kaya raya? Ya, duduk santai, tiap bulan dapat uang, tetapi otomatis setelah meninggal nanti targetnya masuk surga. Itu nanti akan kita kupas jawabannya pada pembahasan materi ini. Itu ya anak-anak ya. Iya Pak. Ya Pak. Tentang tabungan, kita lihat tentang pengertian tabungan. Tabungan adalah bagian dari pendapatan yang tidak dikonsumsikan. Jadi disimpan dan akan digunakan di masa yang akan datang. Itu prinsip tabungan. Tujuan tabungan ya, mempersiapkan masa depan yang lebih baik, terutama untuk memenuhi kebutuhan yang besar atau sulit dipenuhi karena keterbatasan penghasilan. Maka untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak terduga di masa depan itu perlu diantisipasi dengan menabung, gitu ya. Terus kita lihat hukum, nah, Islam itu sangat menganjurkan umatnya untuk hidup hemat. Itu yang anakku. Rasulullah SAW bersabda, Allah mengasihi orang yang mencari harta yang baik dan membelanjakannya secara wajar dan menyimpannya kelebihannya untuk saat-saat krisis dan fakir. Itu dalam kitab Riyadul Auliya. Kita lihat macam-macam tabungan ya. Secara prinsip tabungan itu dikelompokkan menjadi 2. Ada tabungan di bank syariah, ada tabungan di bank konvensional. Kita tengok tabungan bank syariah itu terbagi 2 lagi, prinsip al-wadi'ah dan prinsip al-mudharabah. Kita tengok prinsip al-wadi'ah. Prinsip al-wadi'ah, prinsipnya itu ketika seseorang menabung itu dihitung sebagai titipan. Ini kaitannya dalam surah Al-Baqarah ayat 283. Apabila akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanahnya, menunaikan titipannya, gitu ya. Dan hendaklah dia bertakwa. Secara prinsip tabungan al-wadi'ah itu ada 2 macam. Ada akad wadi'ah yad al-amanah dan ada akad wadi'ah yad al-dhammah. Al-amanah itu intinya
ketika seseorang diberi amanah dengan sesuatu, maka hendaknya ia amanah itu dijalankan. Prinsipnya di sini kalau kaitannya dengan tabungan, ketika seseorang nabung di bank dengan prinsip al-wadiyah ini dihitung titipan murni. Titipan murni itu artinya ya semacam titipan saja, jangan berharap ada tambahan dan jangan ada pengurangan, tidak ada bunga, tidak ada potongan. Sedangkan yad ad-dhammah itu menabung, tapi dari penabung yang dititipi itu diberi kewenangan untuk memanfaatkannya, gitu ya. Itu prinsipnya. Terus jenis yang kedua dari tabungan syariah itu ada tabungan al-mudharabah, gitu ya. Lebih jauh tentang tabungan mudharabah kita tengok sedikit video ini. Itu anak-anakku tentang prinsip tabungan mudharabah. Secara prinsip tabungan mudharabah ini disediakan berupa tabungan dengan sistem bagi hasil. Prinsipnya ketika seseorang menabung dengan sistem mudharabah ini, mereka yang menabung dengan pihak bank itu mengadakan kesepakatan dulu. Ya. Intinya pihak penabung memberi kesempatan kepada pihak bank untuk menggunakan sebagai usaha, entah dagang, entah yang lain, dengan bagi hasil yang disepakati, pembagiannya. Nah, nanti otomatis di waktu yang ditentukan, bisa bulanan atau mungkin sesuai kesepakatan, itu ada bagi hasil, gitu ya. Nah, prinsip tabungan mudharabah ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, mudharabah al-mutlaqah, yaitu pemilik dana memberikan kebebasan untuk memilih jenis usaha kepada pengelola dana yang menjalankan. Terus tabungan mudharabah al-muqayyadah, pemilik dana memberikan batasan waktu, tempat, dan jenis usaha. Kalau al-muqayyadah ini yang nabung itu nyambung kepada bank-bank, ini saya nabung 100 juta misalnya. Tapi kamu boleh menggunakan usaha, tapi usahanya nanti seperti ini, harus bidang ini, lokasinya di sana, waktunya sekian. Nah, ada pembatasan. Terus prinsip mudharabah al-mustarokah, yaitu pengelola dana bank syariah juga mengeluarkan modal. Ada 3 ya anak-anakku ya. Yang pertama mudharabah mutlaqah, ya, artinya bank diberi kebebasan menggunakan usaha apa yang pasti halal. Sedangkan muqayyadah itu bank ditentukan usahanya ini, waktunya ini, lokasinya ini. Sedangkan mustarokah itu pengelola dana atau bank itu juga ikut ambil uang. Kalau mutlaqah dan muqayyadah tadi banknya tidak ikut ambil, dia hanya modal tenaga menggunakan untuk usaha. Tapi kalau mustarokah itu berbeda, itu prinsipnya. Anak-anakku, itu tadi kaitannya dengan macam-macam bank syariah. Sekarang kita tengok macam-macam bank konvensional. Yang pertama, tabungan bank konvensional ada Tabanas, tabungan pembangunan nasional. Merupakan bentuk tabungan yang tidak terikat oleh jangka waktu, jumlah penyetoran dan pengambilan. Tetapi setoran pertama ditetapkan dan maksimal penarikan juga ditetapkan. Itu kaitannya dengan
Tabanas. Kemudian ada deposito, tabungan masyarakat pada bank yang hanya dapat diambil kembali dalam jangka waktu tertentu, ditentukan waktunya. Terus ada TASKA, ada tabungan asuransi berjangka, merupakan tabungan yang sudah ditentukan besar tabungannya dan jangka waktunya. Terus ada Tapelpram, tabungan pelajar dan pramuka. Tabungan ini dikhususkan untuk para pelajar. Biasanya pihak bank datang ke sekolah, kerjasama dengan sekolah. Nah, sekolah nanti memfasilitasi bagi siswa yang ingin menabung di bank dengan jenis Tapelpram ini. Itu anak-anakku kaitannya dengan tabungan bank syariah dan tabungan bank konvensional. Prinsipnya kalau syariah itu sistem bagi hasil non ribawi sesuai syariat Islam. Kalau konvensional ini masih banyak terdapat perbedaan pendapat di antara ulama. Saya lanjut, kita tengok hikmah dari menabung. Ada beberapa hikmah dilihat dari sisi penabung. Yang pertama merupakan salah satu pembentuk modal. Semakin banyak orang yang menabung akan semakin banyak dana dan itu akan menguatkan untuk digunakan modal. Yang kedua membiasakan hidup hemat, menyiapkan kebutuhan yang tak terduga dan sebagai realisasi dalam menjalankan perintah agama, yaitu untuk hidup hemat. Terus bagi masyarakat apa manfaatnya? Menambah kuatnya investasi modal, semakin pesatnya laju pembangunan, semakin mantap dan kuatnya ekonomi suatu negara. Dan yang keempat, mencegah praktik rentenir. Selanjutnya, kita tengok kebiasaan yang hendaknya dilakukan agar terbiasa menabung. Allah berfirman dalam surah Al-Isra yang di depan tadi, jangan kamu terlalu boros, jangan pula kamu terlalu pelit. Kita diperintahkan untuk seimbang. Kesimpulan dari penjelasan ini anak-anakku, menabung sangat dianjurkan dalam Islam, asalkan usahakan jauh dari praktek perbungaan. Seperti di persepsi tadi, kalau kita punya uang, pengen ditabung, terus mungkin hidup enak di dunia, di akhirat dengan harapan bisa masuk surga, ya solusinya hindari dari sistem perbungaan, terlepas dari kontroversi yang ada. Saran yang pertama, berperilaku hematlah karena hemat adalah anjuran agama. Salah satu cara berhemat adalah dengan menabung. Yang kedua, untuk menghindari adanya praktek riba, tabunglah uang di bank syariah karena bank syariah merupakan bank yang menjalankan operasinya sesuai dengan syariat Islam. Itu tentang materi hari ini anak-anakku sekilas, ya, sekilas. Karena untuk mengejar waktu, nanti di ruang diskusi kita sediakan pertanyaan. Kita langsung tengok tugas diskusi. Jadi gini anak-anakku, nanti kalian masing-masing ber-12 siswa ini akan kita bagi menjadi 4 kelompok. Masing-masing kelompok nanti ada tugasnya. Nih, ada kelompok Syafi'i, ada kelompok Hanafi, kelompok Maliki, kelompok Hambali dengan seluruh siswanya masing-masing. Tugas kalian masing-masing sesuai kelompok madhab ini, masing-masing misalnya kelompok Syafi'i ada Mbak Rusmaniar, Mas Zainal, Mas Rijoko, tugasnya
mencari apa pendapat mazhab ini tentang kaitannya dengan bunga bank. Apakah riba, kalau riba seperti apa, dan sebagainya. Masing-masing kelompok sesuai nama kelompoknya ini, silahkan nanti eksplorasi ya, mencari lewat internet, lewat perpustakaan, silahkan ya. Silahkan, saya beri waktu 15 menit dari sekarang. Silahkan masing-masing mencari, setelah itu nanti 15 menit kita ketemu di sini lagi untuk mempresentasikan dari hasil eksplorasi kalian. Silakan masing-masing dibentuk kelompoknya. Siap Pak Guru. Silakan Ya, Pak. Siap Pak. Ya, 15 menit. Pak. Oke, silakan dibagi masing-masing kelompoknya. Ada yang nyari lewat perpus, ada yang nyari lewat internet. Sudah ketemu semua anak-anakku? Oh ya, silakan. Silakan masing-masing kelompok mempresentasikan hasil temuannya dari materinya. Nanti saya minta tolong kelompok yang lain untuk menanggapi dan memberi masukan dari presentasi yang disampaikan kelompok itu. Silakan kelompok pertama, kelompok Syafi'i. Siapa ini yang presentasi? Mas Rijoko atau Mas Zainal? Hasil temuan dari mencari informasinya bagaimana, Mas Rijoko? Silakan. Ya, Pak. Bentar, Pak. Nah, pendapat Imam Syafi'i bagaimana tentang hukum bunga bank? Silakan Mas Rijoko presentasikan. Ayo Mas Rijoko. Atau kelompok yang lain dulu? Kelompok 4 dulu, Pak. Ya, silakan. Ya. Mohon perwakilan untuk mewakili dari kelompok 4 Ya. terkait pendapat Imam Hambali Ya. terkait dengan bunga bank. Ya. Ya. Jadi menabung sangat dianjurkan dalam agama Islam asalkan jauh dari praktek perbungaan. Oh ya. Itu, Pak. Ya. Ada kelompok yang lain yang memberi masukan kepada kelompok 4 ini? Kelompok Hanafi, Mbak Tuti, Mas Indra, ada tanggapan masukan dari presentasi kelompok 4 ini? Atau kelompok Maliki yang mau menanggapi masukan? Silahkan. Halo anak-anakku. Halo. Iya Pak. Silakan, ada yang memberi masukan dari presentasi kelompok 4. Ada? Oh iya, tolong kelompok 4 masukan-masukan dari teman-teman dicatat ya. Kelompok 4. Siap Pak Guru. Baik, Pak. Anak-anakku, kita sudah mempresentasikan semuanya. Sekarang Kelompok 1 belum, Pak. Kelompok 1. Kelompok 1 Pak. Kelompok 1 silakan. Ya, kelompok 1 dari hasil pencarian data pendapat mazhab Imam Syafi'i yang dilarang dalam Al-Quran dan Sunnah adalah adanya penambahan. Dalam hal ini Imam Nawawi dari mazhab Syafi'i mengatakan bahwa
Salah satu bentuk riba atas harta pokok karena unsur waktu. Dalam dunia perbankan, hal tersebut dikenal dengan bunga kredit sesuai lama waktu pinjaman. Itu Pak. Oh iya, ada yang nanggapi? Ada kasih masukan untuk kelompok Syafi'i ini? Kelompok dua? Ya, Saya, silakan. Pak. Ya, Ya, pendapat Silakan. Mas Syafi'i yang dilarang Al-Quran dan Sunnah adalah adanya salah satu bentuk riba atas harta pokok karena unsur waktu. Dalam Ya. dunia perbankan, ya. bahwa pendapat kelompok Imam Syafi'i itulah yang disebut dengan riba nasi'ah. Oh ya, itu ya kelompok satu, kelompok Syafi'i, tolong masukan ini dicatat dan diperbaiki hasil temuannya. Itu ya, Nanaku. Jih, Pak. Materi pada kesempatan pagi ini sudah tersampaikan. Terakhir saya mau menyampaikan tugas LKPD. Silahkan link soal berikut ini silahkan dikerjakan melalui HP kalian masing-masing. Gitu ya. Silahkan diklik. Ya Pak. Oke, cukup. Anak-anakku, waktunya saya menyimpulkan dari seluruh hasil KBM pada kesempatan siang ini. Prinsipnya, kesimpulannya menabung sangat dianjurkan dalam agama Islam asalkan saja jauh dari praktek perbungaan. Kita diberikan kebebasan mau mengikuti siapa, madhab Syafi'i, madhab Hambali, madhab Hanafi, dan yang lain-lain. Tapi ingat, kita tidak boleh taklid buta. Kita harus mengikuti dan tahu dasarnya. Karena itu nanti yang akan kita pertanggungjawabkan ketika kembali ke hadapan Allah nanti. Itu anak-anakku, pertemuan pada kesempatan pagi ini sudah kita simpulkan. Kalian sudah mempresentasikan dan yang lainnya. Terakhir sebelum kita tutup, saya mau menyampaikan materi pertemuan yang akan datang. Pertemuan yang akan datang, insya Allah kita akan membahas masih kaitannya dengan prinsip dan praktek ekonomi Islam, yaitu tentang kerjasama ekonomi Islam. Itu saja. Oke, sebelum saya akhiri, kita tutup pertemuan pagi ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.